Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Rizaldi Kair selaku dosen Metopel. Pada hari ini, Selasa 7 Maret 2023, saya yang bernama Aisyah Naomi Yohana dengan NIM 241070055 ingin mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Aplikasi Berbasis Web pada Valencia Pet Gallery, yang memuat pertama pendahuluan, kedua landasan teori, ketiga metode penelitian. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan memuat satu, latar belakang masalah, kedua, rumusan masalah, ketiga, batasan masalah, keempat, tujuan penelitian, kelima, manfaat penelitian. Yang pertama pendahuluan, latar belakang. Di era digitalisasi, pekerjaan yang masih menggunakan tenaga manusia yang kurang efisien itu dapat dilakukan menggunakan teknologi, dikarenakan banyaknya kesalahan yang terjadi secara manual oleh tenaga manusia, baik dari perekapan data maupun penginputan data. Penelitian yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web, e-commerce pada toko rumah Popokinan, pembuatannya menggunakan perangkat lunak berupa Adobe Dreamweaver sebagai sistem operasi dan XMPP sebagai penyimpanan database yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Fenomenanya ialah meliputi sistem yang belum menggunakan komputerisasi itu masih kurang efektif dalam proses pengerjaan. Misal, tidak tepat waktu dan lambat. Yang kedua itu adalah sistem penjualan yang mengharuskan pelanggan mendatangi toko untuk berbelanja secara langsung. Ini tentunya menyebabkan sedikit pelanggan yang bisa datang membeli, apalagi kalau misalnya terkendala dengan pekerjaan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem aplikasi penjualan berbasis web. Ini berguna untuk bagaimana sih merancang sistem aplikasi tersebut dalam membantu mengoptimalkan Valencia Pet Gallery melakukan penjualan barang yang tertata dengan baik. Dan yang kedua itu adalah bagaimana cara membuat sebuah sistem komputerisasi yang menggantikan sistem manual yang selama ini Valencia Pet Gallery itu masih menggunakan penjualan secara manual. Dan yang ketiga adalah proses penjualan masih konvensional, yaitu pelanggan itu ingin membeli produk harus mendatangi tokonya secara langsung. Selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama adalah produk jual. Produk jual pada Valencia Gallery itu seperti kebutuhan hewan, produk kebutuhan hewan berupa makanan, peralatan mandi, perlengkapan, aksesoris. Dan yang kedua itu adalah dikelola oleh orang yang kepercayaan toko. Di sini, aplikasi ini dikelola secara penuh oleh orang yang dipercaya oleh Valencia Pet Gallery sebagai admin dan bisa juga digunakan oleh pembeli atau konsumen biasa. Dan yang ketiga adalah akses login dan edit data hanya oleh admin. Nah, aplikasi ini hanya bisa di-login dan diedit oleh admin yang dipercaya oleh Valencia Pet Gallery. Yang keempat adalah pengiriman dilakukan karyawan toko. Nah, barang-barang yang telah dipesan oleh pelanggan itu akan dikirim secara langsung oleh karyawan toko sendiri. Dan yang kelima adalah manajemen pemesanan. Di sini akan dijelaskan manajemen pemesanan itu seperti pertama, pencarian produk yang ingin dicari atau dibutuhkan dari pelanggan itu sendiri. Setelah melakukan pencarian, adanya proses pemesanan yang dimulai dari pemesanan, konfirmasi, pembayaran, dikirim, dan kemudian terakhir diterima. Dan selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah mempermudah proses penjualan dan pendataan, di mana selama ini kan proses penjualan dan pendataan barang itu masih secara manual. Ini akan digantikan dengan digitalisasi sehingga lebih tertata dengan baik. Dan yang kedua adalah media promosi dan pemasaran. Di sini dengan aplikasi ini Valencia Pet Gallery tidak harus mencetak brosur-brosur, menjalankan secara manual promosi dan pemasaran toko tersebut. Jadi udah bisa melalui internet dari website. Dan yang ketiga menyediakan informasi persediaan barang. Di sini pembeli itu akan lebih mudah mendapatkan informasi persediaan barang yang ada di toko. Misal mencari barang A, dia bisa melihat barang A itu masih ada nggak sediaan tokonya gitu. Dan yang keempat adalah pergantian sistem konvensional menjadi digitalisasi.
Di sini tentunya sistem yang selama ini manual digantikan dengan digitalisasi sehingga lebih modern mengikuti tren dan di era digitalisasi sekarang ini. Kemudian dilanjutkan manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 3, yaitu bagi penulis yang merupakan pengaplikasian teori dan praktikum selama mengikuti perkuliahan. Dan yang kedua adalah bagi Valencia Pet Gallery, itu mempermudah penjualan dengan sistem digitalisasi, media promosi, dan pemasaran. Dan yang ketiga adalah bagi Politeknik LP3I Medan sebagai sarana pengembangan sistem aplikasi penjualan dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk proses pengembangan selanjutnya. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, landasan teori. Yang pertama, konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem itu meliputi rancang bangun. Nah, apa sih rancang bangun itu? Rancang bangun itu merupakan proses perencanaan, pembuatan, dan perakitan suatu sistem. Jadi dapat memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang ditentukan. Ini merupakan dikutip dari R. Sudrajat dan F. Rofifa pada tahun 2023. Yang kedua, sistem aplikasi. Sistem aplikasi ini didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari beberapa komponen yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ini dikutip dari jurnal MN Kawarosny yang berjudul Perancangan Sistem Aplikasi Penjualan pada Catering di Depok berbasis Java tahun 2023. Dan kemudian dilanjutkan dengan penjualan. Nah, penjualan itu sendiri itu seperti suatu kegiatan dalam bisnis atau perdagangan yang melibatkan penyerahan barang atau jasa dari penjual ke pembeli. Kemudian tujuannya untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan. Ini merupakan pengertian yang diambil dari jurnal yang berjudul Peran Media Sosial dan E-commerce bagi UMKM pada tahun 2023 oleh K. Kunci. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua adalah adanya framework. Framework itu suatu kerangka atau rangkaian konsep prinsip atau standar yang digunakan sebagai panduan atau landasan dalam pengembangan suatu sistem atau aplikasi. Ini merupakan kutipan dari jurnal Z. Ramadan, M. Najib, BT Hanggara, dan WHN Putra pada tahun 2022. Yang ketiga adalah CodeIgniter. CodeIgniter ini itu salah satu framework PHP yang populer atau sering digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Merupakan jurnal dari R. Harman, UP Batam, PK Terbaik, dan SA Waiting pada tahun 2023. Yang keempat adalah e-commerce. E-commerce itu sendiri itu adalah singkatan dari electronic e-commerce, yang secara umum diartikan sebagai aktivitas bisnis yang dilakukan secara online melalui internet. Diambil dari kutipan jurnal RD Atmaja, N. Faiza, dan MA Kamri pada tahun 2023. Yang kelima adalah Unnamed Modeling Language atau UML. Nah, UML itu diartikan sebagai bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk mendokumentasikan, merancang, dan memahami sistem perangkat lunak. Diambil dari jurnal AF Prasetya S. Cynthia dan ULD Putri pada tahun 2023. Yang kelima ada aplikasi berbasis web. Yang pertama itu adalah www atau yang biasa disebut World Wide Web, yang diartikan sebagai suatu sistem informasi global yang terdapat di internet, memungkinkan pengguna untuk mengakses atau berbagi informasi melalui halaman web yang terhubung satu sama lain. Ini merupakan kutipan yang diambil dari jurnal Wahyudin, A. Kautsar, dan R. Fransutisna pada tahun 2022. Kemudian ada Exampp. Exampp ini adalah software gratis dan open source yang memungkinkan pengguna menginstal dan menjalankan aplikasi web dinamis pada komputer sendiri tanpa mengandalkan server web eksternal. Ini diambil dari kutipan PT Anugrah, L. Mukti, dan B menggunakan pada tahun 2022. Yang kemudian adalah HTML atau Hypertext Markup Language. Itu merupakan bahasa standar yang digunakan untuk membuat halaman web. Ini biasanya digunakan untuk menentukan struktur dan isi dari halaman web seperti judul, paragraf, gambar, dan sebagainya.
Dikutip dari A. Zaini, A. Lubis, D. Mariana, I. Ramadia, dan lain-lain pada tahun 2022. Yang keempat adalah PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor itu adalah bahasa pemrograman server side yang digunakan untuk membuat aplikasi web dinamis. Itu biasanya bekerja sama dengan proses permintaan dari pengguna melalui browser web. Ini merupakan kutipan dari Rina Noviana pada tahun 2022 dengan jurnal pembuatan aplikasi penjualan berbasis web Monja Store menggunakan PHP dan MySQL. Selanjutnya ada MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data yang digunakan untuk menyimpan, mengakses, dan memanipulasi data. Diambil dari jurnal Telesmana dan M. Silalahi pada tahun 2022. Yang selanjutnya adalah JavaScript. JavaScript itu bahasa pemrograman tingkat tinggi, digunakan membuat aplikasi web interaktif dan dinamis. Biasanya digunakan untuk menambahkan fitur-fitur seperti form validation, drop-down, menu, animasi, dan sebagainya. Diambil dari kutipan jurnal dari F. Hari Utami, yang berjudul Aplikasi Pelayanan Antrian Pasien menggunakan metode FCFS menggunakan PHP dan MySQL pada tahun 2022. Dan yang terakhir adalah Bootstrap. Bootstrap itu merupakan framework CSS yang membantu membangun aplikasi web yang responsif dan mobile friendly. Itu menyediakan komponen-komponen siap pakai, memanfaatkan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript tentunya. Itu diambil dari jurnal R. Salim, D. Arisandi, dan J. Henry Lee dalam jurnal pembuatan aplikasi Mostrans Transporter berbasis mobile menggunakan React Native JavaScript pada tahun 2022. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian yang pertama adalah tempat dan jadwal penelitian. Penelitian ini dilakukan di Valencia Pet Gallery yang berlokasi di Komplek Grand Legian nomor 5 Jalan Kata Muslim di Druikora, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan syarat data dan mencari pokok permasalahan terkait proyek tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Sistem Aplikasi Penjualan Berbasis Web pada Valencia Pet Gallery. Ini dilakukan dimulai dari minggu keempat bulan Februari sampai bulan Mei 2023 selama 3 bulan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data ini terdapat 3, yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara. Yang pertama observasi, itu mengamati secara langsung. Itu teknik pengumpulan data yang mengamati secara langsung, mempelajari seperti proses pendataan, transaksi penjualan, penyusunan, dan perekapan laporan-laporan barang masuk dan keluar selama pembuatan perancangan aplikasi. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini dengan dilakukannya untuk mengonfirmasi data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui tanya jawab penulis baik kepada pemilik Valencia Pet Gallery maupun karyawan toko yang terlibat dalam proses penjualan tentunya dan perekapan data barang pada Valencia Pet Gallery. Dan yang terakhir ada studi pustaka, itu merupakan metode pengumpulan data untuk mengumpulkan data informasi melalui dokumen, baik dalam bentuk buku, jurnal, laporan, atau bentuk lainnya. Itu bisa berupa cetak maupun digital sebagai referensi yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi. Kemudian ada rancangan sistem yang dalam diagram pertama itu ada use diagram, di mana dalam diagram tersebut dijelaskan berbagai case yang dilakukan pelanggan dan admin dalam proses pembayaran. Pelanggan ini akan melakukan pemilihan barang pertama, kemudian melakukan proses pemesanan barang. Setelah melakukan proses pemesanan barang, dia mengisi data pengiriman, kemudian memilih jenis pembayaran, dan kemudian terakhir mengkonfirmasi pembayaran. Kemudian pada tahap ini, kemudian admin akan memproses barang yang telah dipesan oleh pelanggan tersebut, kemudian mengatur pengiriman, dan kemudian konfirmasi pemesanan setelah dilakukannya pengiriman. Dan
pada bagian yang kedua, ada activity diagram. Di sini dijelaskan alur kegiatan pelanggan dimulai dari melihat barang yang tersedia, kemudian melakukan proses pemesanan. Dalam melakukan proses pemesanan, jika dia melakukan pemesanan, dia akan diproses ke dalam penjual, yaitu pesanan diproses oleh penjual, jika tidak berarti batal. Setelah diproses oleh penjual, maka akan dikonfirmasi pemesanan. Setelah konfirmasi pemesanan, adanya konfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Setelah konsumen melakukan konfirmasi pembayaran, pembayaran tersebut dikonfirmasi kembali oleh penjual. Kemudian adanya pengiriman barang dilakukan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini mungkin kata-kata terakhir, ada motivation word dari saya sendiri, bahwa kerja kerasmu hari ini merupakan proses keberhasilanmu di masa depan. Jadi dari saya, salam sukses. Terima kasih atas kesempatannya, dan selamat malam.